Persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Neli Saripah. Saya bertugas di SD Negeri Rancawalini, Kecamatan Rancabali. Saya memohon izin meminta sedikit waktunya untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Mungkin kalau sebelum masuk ke materi apa sih budaya positif, tapi nanti kita akan baca bersama-sama ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya buka terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohri sorbi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu pengawas pembina yang saya hormati, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta rekan-rekan guru yang hebat yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif ya. Nah, di dalam budaya positif ini ada ya diantaranya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia ya. Nah, tapi pasti bingung apa sih budaya positif ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, coba saya minta ke Ibu dan Bapak untuk mengepalkan salah satu tangannya. Ya, kita kepalkan salah satu tangan kita. Nah, kita sambil bisikan ke dalam dada kita bahwa apa yang kita genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali untuk kita. Entah itu anak, entah itu pekerjaan, entah itu harta, entah itu keluarga, pokoknya sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Nah, kemudian tolong Ibu dan Bapak guru berhadapan dengan rekannya. Coba dikerjain ya. Coba berhadapan dengan siapa saja yang dekat. Nah, ini namanya main tebak ya. Nah, kita akan bermain nanti. Coba Ibu bermain peran ya. Jadi salah satu nanti berperan untuk upami Sunda nama bade diolok, bade dipaksa, bade dipasihan hukuman, bade dipasihan hadiah. Kumaha carana eta kepalan tangan rekan Ibu dan Bapak guru harus terbuka. Ciso, mulai dari sekarang. 1, 2, 3, silakan. Kepala tangan Ibu untuk permainan batu kertas baik. Silakan. Tadi sudah sebenarnya itu kurang lama, harusnya agak lama ya, karena harus ada jeda waktu. Bagaimana cara Ibu dan Bapak merayu atau kumaha carana usaha sangkan eta kepalan terbuka ya. Ada tadi yang sudah bisa merayu temannya tidak?
Oh, dikasih permen. Berarti itu dibukanya melalui rayuan ya? Melalui rayuan. Ada tidak yang diancam? Oh. Baik Ibu. Apa sih maksud permainan tadi? Ya. Nah, di sini kita akan buka, kita baca bersama-sama. Ya. Nah, ini ya. Ini terkait dengan perubahan paradigma belajar. Jadi ada hubungannya dengan tadi Bu, motivasi intrinsik. Ya. Nah, ada di dalam pendidikan guru penggerak itu yang namanya fenomena gunung es. Ya. Di sana dikatakan bahwa yang terlihat oleh orang lain di luar itu hanya 18% saja Bu. Sedangkan yang 12%, sedangkan yang 88% itu tersimpan di dalam diri kita. Artinya apa? Setiap manusia itu memiliki potensi di dalam dirinya untuk berkembang. Jantan teu aya paribasa abi mah teu tiasa. Abi mah teu tiasa, abi mah teu ngartos. Tidak ada kata seperti itu. Karena di dalam setiap diri manusia itu tersimpan potensi yang sangat besar. Tadi kepalan tangan tadi, kepalan yang dikepalkan oleh ibu bapak sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Itu motivasi yang ada di dalam diri ibu dan bapak. Sedangkan tadi yang dari luar temannya ada yang memaksa, ada yang merayu dan lain sebagainya. Nah, itu dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik. Jangan orang teh selaku guru tidak bisa memaksa kehendak kita. Da urang mah guru tos pinter. Kumaha guru? Pada dikitu kieu oke, da guru mah pasti tos tiasa ya, seperti itu pasti. Mungkin ada juga yang berpikiran lain gitu ya, tapi saya sendiri memang berpikirnya seperti itu. Kumaha guru da guru mah pinter gitu ya. Tetapi sebenarnya potensi yang ada di dalam diri itu tidak bisa rayuan oleh orang lain, tidak bisa. Jadi harus melalui motivasi oleh diri sendiri. Nah, kesadaran sendiri sehingga nanti menumbuhkan budaya positif. Ya. Jadi kalau sudah sadar seperti tadi Bu Nisa terus dicontohkan, lamun anak sudah sadar, motivasi intrinsik sudah ada di dalam dirinya, waktu sholat terkadang diemutan. Nah, kita sebagai guru bagaimana caranya memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri peserta didik. Nah, eta Bu anu kedah ku urang dipelajari teh. Ya, berhubungan lagi nanti dengan karakteristik peserta didik. Oh, ternyata apabila kita ingin memunculkan motivasi intrinsik di dalam peserta didik, berarti kita harus tahu dulu dong peserta didik itu karakternya seperti apa. Nah, makanya kalau ibu dan bapak guru, rekan-rekan sekalian nanti sebetulnya ikut pendidikan guru penggerak bukan untuk mencapai misalnya kalau saya sendiri ya, bukan menjadi kepala sekolah atau pengawas atau lain sebagainya, tetapi lebih ke banyak ilmu yang saya dapat ya, betul ya Bu Nisa, Bu Pit ya. Jadi banyak ilmu psikologi yang tidak kita dapatkan dahulu, kemudian karena kita sekarang sudah praktek di sekolah, kemudian menjadi lupa. Nah, itu di dalam guru penggerak itu dibangkitkan kembali. Ya, jadi sadar, oh geningan ternyata kieu, oh geningan orang teh lempatnya seperti itu. Nah, terus kenal. Baik. Nah, ini ada teori kontrol ya, yang tadi sudah dibahas. Kita mengontrol, ini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya yang tadi kita tidak bisa memaksa kehendak kita. Jikalau murid tidak mau menerimanya, urang terus melakukan berbagai cara ngameh murid biasa maca. Tapi karena murid tidak mau, tidak menerima, tidak ada motivasi intrinsik di dalam dirinya, tidak akan mau. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Nah, jadi tadi melalui rayuan, melalui bujukan, itu sedikit-sedikit dapat menanamkan, dapat menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ilusi ini nanti akan menghasilkan pada identitas yang gagal. Contoh, si anak tidak mengerjakan PR. Nah mengerjakan PR, amang wainya. Nah wai atau di bumi teh, itu berarti secara tidak sadar kita sudah mengkritik peserta didik. Ya, itu dapat memunculkan motivasi intrinsik, tetapi jangkanya pendek dan itu akan menimbulkan identitas yang gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, baik yang disukai ataupun tidak disukai oleh murid. Karena orang dewasa, apa yang menurut saya benar pasti itu benar untuk orang lain. Biasanya kita berpikiran seperti itu ya. Nah, ini adalah 4 ilusi yang sering kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Betul atau tidak? Betul tidak? Next up. Nah, ini ya. Nah, ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Respon kita yang tadi, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap badai anak-anak, badai aki-aki, badai ibu-ibu, badai bapak-bapak sama semuanya kebutuhannya. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita misalnya meskipun kita sama sebagai rekan guru, tetapi usianya berbeda-beda. Itu pasti kebutuhannya juga akan berbeda. Kembali lagi kepada peserta didik yang kita bimbing di sekolah, itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang melihat hal pasti yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Saur orang sae, tapi saur batur kok butut. Ya sudah, kita hargai apa pendapat orang lain. Jangan memaksakan kehendak kita. Ya. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon kita, respon cepat kita dengan teori kontrol. Ya, jadi kalau respon cepat memang seperti ini ya, yang ada di sebelah kiri. Nah, kemudian kalau menurut teori kontrol ini seperti ini. Jadi kita jangan berpikir dari sudut pandang kita. Biasakan dari sekarang kita berpikir dari sudut pandang orang lain, karena kalau nanti terjadi perubahan atau terjadi perbedaan, nah kita nanti memunculkan sikap untuk menghargai perbedaan tersebut ya. Nah, ini yang dinamakan dengan disiplin. Coba, apa sih disiplin? Ada yang tahu disiplin? Pami sahur ibu, disiplin kumaha Bu? Disiplin sesuai aturan. Menurut Bu Eka seperti apa? Dari bahasa Sunda, Bu. Pada Indonesia mangga Bu. Disiplin harus mengikuti aturan kita aja. Harus mengikuti yang sudah diberikan ya. Jadi disiplin teh di kelas ninggal barudak cari cing si dakep, eta disiplin Bu. Ya? Gitu sanes Bu? Nah, kumaha? Oh, eta mah sieun cenanya. Terus saya disiplin teh kumaha? Mengikuti aturan yang berlaku ya. Tetapi aturan yang mana Bu? Coba, apakah si anak tahu aturan yang ada di sekolah? Hah? Sok dibaca tanah?
Tara dibaca, tara diwartosan gitu nyamanya. Sama sareng abi oh. Baik Bu ya. Nah, kita di sini akan disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu ya, di mana peraturan itu dibuat itu bersama-sama Bu. Jadi ulah ku kepala sekolah hungkul, ulah ku guru hungkul, tetapi harus melibatkan seluruh warga yang ada di sekolah. Kepala sekolah, guru, siswa, komite, kemudian orang tua siswa juga harus dilibatkan untuk nanti dapat diterapkan disiplinnya. Apabila hanya dibuat oleh sekolah, itu nanti akan masuknya hukuman Bu. Apabila si anak tidak mengerjakan, oh dihukum, ayah hukumannya. Misalnya anak si anak terlambat, dipoekan dipayun, ya itu berarti masuknya hukuman. Tetapi jika pelaturan dibuat bersama-sama seluruh warga sekolah, itu nanti masuknya konsekuensi. Ya, jadi kalau sama-sama si anak juga ikut bertanggung jawab. Pada saat perancangan aturan sekolah untuk menimbulkan disiplin sekolah itu seharusnya kepala sekolah, guru, pokoknya seluruh warga sekolah itu harus dilibatkan agar semuanya bertanggung jawab. Nah, sehingga nanti akan timbul disiplin positif. Jadi disiplin di sini diterapkan apabila kita ingin menciptakan perubahan itu tidak harus besar gitu ya. Kalau ibu kan kita pas masuk IKM, aduh aya project, kumaha project. Padahal setelah dipelajari Bu, si anak yang tadinya misalnya proyeknya kecil saja lah, yang penting masuk ke dalam profil pelajar Pancasila ya. Misalnya si anak mencintai lingkungan, misalnya bergotong royong untuk membersihkan lingkungan misalnya. Anu tadina hare-hare bisa micen sampah di mana wae. Kita masukkan ke dalam project based learning. Ternyata sudah masuk P5 project based learning, ternyata si anak teh setelah 3 kali pertemuan melalui bimbingan si anak tersebut jadi micen sampah nate karena tempat sampah. Nah itu juga sudah berhasil di dalam project. Jantan project teh ulah ngemut nate anu tebih gitu ya, padahal project seperti itu karena kita mengajarnya di SD, sesuaikan dengan kebutuhan anak SD dan disesuaikan dengan keadaan di sekolah kita ya. Ya. Nah, ini ya, kita menanamkan disiplin positif ini untuk nanti diambilnya dari profil pelajar Pancasila yang tadi dinyanyikan bersama-sama ya. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah ini, proyek ini yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti apabila membuat P5 yang tadi dibahas oleh Ibu pengawas ya. Ada proyek profil pelajar Pancasila. Ini sikapnya bisa diambil dari ini, P3 ini. Terserah Ibu mau ngambilnya yang mana, sesuaikan dengan keadaan sekolah, sesuaikan dengan keadaan peserta didik. Jadi tidak usah terlalu tinggi gitu, takut nantinya tidak tercapai ya. Jadi sesuaikan saja dengan karakteristik peserta didik, sesuaikan dengan karakteristik sekolah. Baik, nah ini motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi, menurut Pak Rudi, nah Bu gentos sababaraha kali kurikulum anggar we gitu. Karena di sini manusia itu di dalam dirinya melakukan hal-hal itu karena ini Pak. 1, kita melakukan sesuatu karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dongkap ka sakola, asal ka sakola we wios we jam sababaraha oge nu penting mah ka sakola. Nah itu berarti hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi ada
diberikan reward ya, kemudian diberikan punishment. Nah itu termasuk ke dalam ini ya, diberikan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mempengaruhi juga perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga contoh ini, coba yang mana yang merupakan termasuk ke dalam motivasi intrinsik? Yang mana, Bu? Yang ketiga pasti ya, ini yang paling positif. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Coba Ibu dan Bapak Guru pernah tidak menjadi orang yang diinginkan oleh diri sendiri? Abi mau balik kieu, abi mau balik gitu, tapi sesuai dengan aturan gitu. Pernah tidak? Nah, jadi kebanyakan abi oke pas ninggal ieu teh, alahnya da seseueur nama melakukan sesuatu teh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu nya. Namanya dicarioskeun ku batur gitu nya, atau ka sekolah inginkannya isin gitu ya. Jadi tidak ada motivasi intrinsik gitu ya maksudnya. Nah, jadi kita tuh sebagai guru teh harus bisa sok di ayeuna mumpung anak-anak masih pada kecil, sok etakeun gali motivasi intrinsiknya supaya si anak teh dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap perilaku kita itu tidak akan lepas dari kebutuhan dasar kita. Ini kebutuhan dasar manusia itu pasti sama semuanya. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan merasa diterima. Ingin tidak Ibu seperti ini? Kita masuk ke dalam suatu yang baru, kita ingin merasa dicintai, ingin merasa diterima. Terus kita tuh pura-pura baik gitu ya di depan orang lain. Pernah tidak seperti itu? Nah, ini adalah sifat dasar manusia ya, yaitu ingin diterima. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan atau fun. Ini jelas. Gaduh aku seperti hoyong healing. Tadi oge nabung 10.000 hoyong healing ya. Atau iraha pada healing ya. Nah itu, tapi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan akan penguasaan atau power. Kita kadang-kadang ingin mendikte orang lain. Kita merasa benar, orang lain salah. Nah itu adalah kebutuhan dasar manusia. Itu ada di dalam diri manusia. Setiap manusia itu sama seperti ini sifatnya, tetapi ada yang dapat mengendalikannya, ada yang tidak. Nah ini ya perbedaannya. Kalau ikut guru penggerak nanti belajar, ayo matakan ikut semuanya. Dan telir, ya Bupit ya, ya Bu ya, telir, ngaliring sadayana kedak, nggak punya dua nom. Nggak punya nomor, apa ya? Baik, ini ada sedikit video. Ini sebenarnya di dalam IKM ini ada ya Bu ya, posisi coba di play dulu Nah, udah ini mah lewat udah dijelaskan barusan. Nah, ini ya. 5 posisi kontrol. Lihat dulu ya. Ini kontrol kita terhadap murid. Ini ada di dalam video ini biar tidak menjelaskan. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk. Baik, itu adalah posisi kontrol guru ya. Tentunya ibu dan bapak guru pernah mengalami kelima hal tersebut ya. Marah-marah, kemudian sebagai teman, kemudian pembuat rasa bersalah, apalagi sampai pada posisi manajer, posisi kontrol manajer. Nah ini yang paling disarankan adalah posisi kontrol manajer melalui nanti segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ya? Nah, jadi sebelum kita menerapkan disiplin yang tadi kita buat peraturan itu melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, tetapi di dalam IKM kurikulum merdeka itu disebut dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini dapat disusun bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Nah, ini keyakinan kelas ini nanti dapat kita gunakan oleh guru untuk mencapai posisi manajer. Kenapa seperti itu? Karena peraturannya sudah dibuat bersama-sama. Nah, nanti guru tinggal menanyakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh murid, ya, menanyakan kesalahannya apa, kemudian mengembalikan menstabilkan identitasnya, kemudian validasilah tindakan yang salah. Seperti tadi kan yang terakhir posisi kontrol manager, ya itu baik sekali. Jadi kita menanyakan dulu kesalahannya apa, kemudian kita beritahu lagi ke murid, gak apa-apa nak, berbuat salah itu gak apa-apa, bukan kamu saja yang berbuat salah. Jadi kita kasih tahu nih, jadi yang salah itu bukan kamu aja, apalagi kamu orang anak kecil, ibu juga pasti akan melakukan kesalahan. Kita perbaiki kesalahannya bersama-sama. Nah itu jadi posisi manajermu seperti itu. Jadi jangan langsung menjudge kesalahan si anak, ya. Tapi kita tanyakan dulu, karena setiap manusia itu melakukan kesalahan itu pasti, ya. Dan kita itu pada saat kita melakukan kesalahan kan kita tidak tahu itu salah atau benar sih, apalagi itu terjadi pada anak-anak. Jadi mungkin saja itu yang diajarkan di rumahnya itu merupakan suatu kebenaran, tetapi di sekolah itu merupakan suatu yang salah. Nah kita tanyakan dulu, alasan kamu melakukan itu apa? Misalnya alasannya, misalnya ada salah seorang anak mencuri, misalnya, tapi mudah-mudahan tidak ada. Kita tanyakan, kenapa anak kamu mencuri? Gak apa-apa, setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Kita perbaiki ya kesalahannya. Jadi si anak mau terbuka kepada kita. Jadi kita tanyakan dulu. Kalau berhubungan dengan kebutuhan dasar yang tadi survival dan lain sebagainya, nah kita berarti perlu pendekatan yang khusus. Kita lihat di rumahnya seperti apa, gitu ya. Jadi supaya kita lebih dekat kepada peserta didik kita, gitu ya. Jadi ini dilakukan melalui segitiga restitusi, ya. Itu tahapannya, yaitu menanyakan validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, apabila setiap guru memiliki posisi manajer, insya Allah setiap anak itu pasti akan memiliki karakter yang baik dan akan menimbulkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing, ya. Nah itu jadi yang diangkatnya hari ini adalah penanaman budaya positif yang diambil melalui keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan apabila terjadi
terjadi kesalahan, kekeliruan dalam menanamkan disiplin, kita pakai dengan posisi manajer dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, itu yang harus di dimensi apa? Disimenis atau menehese ya banyak. Ya, yang harus saya sampaikan sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Pastinya memiliki banyak kekurangan, kelebihan mah itu hanya milik Allah, kesempurnaan milik Allah. Kekurangan tentunya itu adalah kekurangan saya karena tidak rajin belajar ya, sehingga pemahaman saya sedikit, tapi semoga dari yang sedikit ini ya berdampak, walaupun sedikit misalnya adalah yang nempel gitu ya di Bapak dan Ibu, semoga juga menjadikan ilmu yang bermanfaat baik untuk saya ataupun untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Maya yang sudah memberikan materinya. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup saja acara pada hari ini. Sebelum ditutup, menitarakan gitu. Tenang Bu, Bapak, atau sekolah yang naon deui. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak beserta Ibu guru yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir acara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah dan dalam sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirnya